Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga tentunya selamat malam dan juga tentunya salam sejahtera untuk kita semua bagi para Tribuners dimanapun Anda berada. Nah, senang sekali rasanya Tribuners pada malam hari ini, saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Bincang Kota edisi Kamis 17 Agustus 2023. Dan dalam kurang lebih 30 menit ke depan, Tribuners kita akan berbincang dan membahas informasi-informasi penting mengenai Kota Makassar, kota kita tercinta, dan juga tentunya seperti apa saja sih bentuk-bentuk inovasi yang ada di dalamnya hari demi hari. Dan juga tentunya para Tribuners, siaran ini ditayangkan langsung di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Maka dari itu, untuk para Tribuners yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun memberikan komentar, boleh langsung menuliskannya dan akan kami bacakan di sesi kedua nantinya. Nah, dan juga para Tribuners, sekali lagi kami mengucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Selama 78 tahun Indonesia telah berhasil merebut bendera kemerdekaan dan juga tentunya semangat itu harus terus tertanam dalam diri kita. Nah, bentuk-bentuk kemerdekaan di masa kini adalah seperti apa saja sih pembangunan-pembangunan yang terbangun di beberapa wilayah, baik itu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, bahkan di pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Dan maka dari itu, para Tribuners, secara spesial hari ini, malam ini, kita akan membahas tentang kontribusi legislator milenial dalam pembangunan Kota Makassar. Dan hari ini saya tidak sendiri karena ada Bapak Rey Suryadi Arsyad. Assalamualaikum, Ya, Pak. baik. Assalamualaikum. Boleh mungkin disapa dulu Tribuners yang ada di Halo rumah. Tribuners di seluruh Kota Makassar. Iya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu Mudah-mudahan ya. sehat selalu. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan Dengan bukan, semangat proklamasi. Betul. Ya, Semangat alhamdulillah, kemerdekaan, semangat 45, walaupun sudah malam, semangatnya harus tetap semangat Harus pagi tetap ya, Pak ya. terjaga. Ya, yang seperti kita ketahui bersama para Tribuners, Pak Rey ini adalah salah satu anggota DPRD Kota Makassar di fraksi Demokrat, dan juga tentunya beliau inilah adalah salah satu contoh legislator milenial. Nah, boleh dulu dong kalau gitu misalnya kita membahas tentang milenial nih. Berarti memang boleh diceritakan dulu Kak Rey mungkin kepada para Tribuners tentang sudah berapa lama menjadi anggota legislator DPRD Makassar dan itu di umur berapa? Pada saat tahun 2019 kami Oke. dilantik itu di bulan 9 tanggal 9, ya kan, saya itu berada di usia 28 tahun. 28 tahun. Ya, Wah. salah satu yang muda lah di Ya, DPR. betul. Dan juga sekarang berada di fraksi Partai Demokrat sebagai wakil ketua fraksi. Kemudian kalau di sektor DPC Kota Makassar di Partai Demokrat, saya sebagai wakil ketua Partai Demokrat Kota Makassar. Oke, berarti memang di ranah partai sendiri juga menduduki posisi yang cukup strategis Posisi yang mungkin sedikit strategis. ya. Oke. Namun itu baru pada saat saya berada di statuskan sebagai anggota DPRD Kota Makassar. Oke. Memang basicnya bukan sebagai politisi. Iya. Wah, sebelumnya apa tuh Kak Kalau bukan politisi? iya, kalau saya sebelumnya penjual ikan sebenarnya, Mbak. Ah. Iya, tapi penjual ikan luar negeri. Oke. Eksportir. Eksportir. Iya, saya melakukan ekspor dengan beberapa bantuan dari kawan-kawan nelayan, kemitraan, dan juga para pengusaha-pengusaha yang ada di sekitarnya. Nah, itulah yang saya lakukan. Itu terbangun mulai tahun 2000. Berarti memang dukungan yang diberikan itu bukan Ya. semata-mata karena citra yang dibangun saat jelang Tidak sebenarnya pesta politik. penting nggak penting sih sebenarnya pencitraan itu. Betul. Tapi kemudian biasanya masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang bisa menilai apa sih yang pernah apa sih track record daripada kandidat-kandidat yang ingin maju yang kemudian bisa memberikan kontribusi, pernah memberikan kontribusi, dan apa yang menjadi gagasan untuk bisa disampaikan untuk bisa mendapatkan kontribusi ke depan. Oke. Ya, seperti itu. Nah, sampai sejauh ini sendiri, mengingat bahwa salah satu mungkin dukungan paling besar yang dimiliki oleh Pak Rey ini sendiri adalah dukungan dari masyarakat pesisir Makassar. Lantas sampai hari ini sendiri, apa saja sih harapan-harapan warga, khususnya di masyarakat pesisir yang dititipkan kepada Pak Rey ini sendiri? Di pesisir itu sebenarnya keadaan dan masalahnya itu cukup kompleks. Banyak hal-hal yang memang perlu ada tangan-tangan kuat, ya kan, perjuangan yang
yang hebat untuk bisa memberikan kontribusi itu. Salah satunya hal-hal yang berkepanjangan di sana itu seperti kurangnya suplai air bersih, ya kan? Terus kemudian pendidikan, sektor pendidikan yang belum merata, terus kemudian kesenjangan sosial, bantuan sosial, ada juga pelayanan kesehatan, dan beberapa hal yang menjadi salah satunya adalah aset dari pemerintah Kota Makassar yang perlu dijaga untuk membesarkan yang namanya sektoral perekonomian di sana. Seperti misalnya di UPTD Pelelangan Pautere, kan kita ada punya ikon di sana, ikon kebanggaan kami, pelelangan ikan pautere. Itulah salah satu tempat yang dimana kami selalu mendorong dan memberikan semangat supaya tempat itu dibangun. Karena memang salah satu tempat yang bisa menghasilkan PAD yang berkelanjutan itu ada di sana, sehingga kami berharap ada fokus dari pemerintah untuk memberikan perhatian untuk membangun sektoral yang menjanjikan seperti pelelangan ikan pautere itu, seperti pelelangan ikan yang lain, dan beberapa tempat yang menjadi aset pemerintah yang menjanjikan PAD. Nah, itulah yang perlu dijaga dan dibesarkan. Saya seperti itu. Nah, saya sebenarnya mau menanyakan lebih lanjut tentang seperti apa solusi dari permasalahan air bersih, tapi saya keep dulu, takutnya saya lupa pertanyaan selanjutnya nih. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin adalah tentang tadi Pak Ray sempat menyampaikan sedikit tentang perlunya pemerintah untuk memberikan perhatian lebih ke daerah atau wilayah pelelangan di Pelabuhan Pautere. Nah, sebenarnya sampai hari ini sendiri apa yang masih perlu untuk dikembangkan nih, Pak? Kalau dari sektoral pelelangan itu memang harus ada yang namanya biaya konsentrasi pemeliharaan. Ya, pemeliharaan dalam artian yang namanya satu bangunan fisik itu kan bakal ada usianya, apalagi kalau dia titiknya itu berada di pinggir pantai, di pesisir, itu yang notabene memang mengandung garam yang cukup tinggi, udaranya cukup tinggi, mengandung garam yang mengakibatkan beberapa besi-besi gampang korosi, berkarat, ya kan. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, karena yang kita olah di sana itu adalah bahan pangan. Ya, barang yang akan kita olah untuk dimasukkan ke dalam perut sebagai nutrisi kita. Nah, seperti itu. Dan juga jangan lupa bahwa pelelangan ikan pautere itu berkontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat Kota Makassar. Iya, ya kan? Dengan kami itu di sana antara 700 sampai 800 ton per hari kapasitas tangkap nelayan di sana, yang mungkin sangat memberikan pengaruh untuk bisa memberikan nutrisi dan makanan kepada masyarakat kita. Oke, berarti memang yang paling penting bukan cuman di pemeliharaan bangunannya juga, tapi bagaimana diperhatikan agar supaya seluruh aktivitas pengolahan atau mungkin bahkan pembelian dan penjualan dan pembelian di daerah sana itu dijamin higienis ya, Pak ya. Betul. Itu tujuannya yang utama, karena kan yang namanya satu wadah. Saya sedikit mengerti soal itu. Karena saya lulus di pendidikan HACCP. HACCP itu Hazard Analysis Critical Control Point, untuk memang menganalisa terkait dengan apa-apa saja yang bakteri yang dikandung oleh ikan, yang kemudian ketika ikan itu tidak terjaga dengan baik maka akan menghasilkan bakteri ini dan sebagainya, yang mungkin bisa menimbulkan penyakit untuk masyarakat. Sehingga kami sangat berkonsentrasi supaya yang namanya infrastruktur dalam pembangunan, baik sanitasinya, perlindungan atapnya dan sebagainya, itu perlu diberikan perhatian biar masyarakat kita seperti Kakak Anissa bisa menikmati ikan yang hygiene. Betul. Oke. Nah, mengingat salah satu kebutuhan yang paling penting untuk masyarakat, bukan hanya masyarakat pesisir melainkan semuanya, pembeli ataupun juga bahkan pedagang, adalah air putih tadi. Air putih, air bersih, air layak minum adalah satu bentuk sektor yang sebenarnya itu dijanjikan oleh pemerintah di PDAM. Saya boleh cerita soal itu juga. Boleh dong, Kak, diceritakan sedikit. Di utara itu, yang notabene adalah sebagai sebuah wilayah pesisir, kalau saya selalu bilang itu Cap Panalinoa, ujung dunia.
Maksudnya memang dia berada di satu wilayah yang sudah tidak ada lagi wilayah lain setelah itu kecuali laut dan kemudian kecamatan Kepulauan Sangkarang, ya kan? Nah, di sana itu terletak jauh daripada sumber suplai yang kita dapatkan dari PDAM, ya kan? Yang kalau dilihat dari susunan secara geografisnya itu dia berada di daerah apa namanya? Daerah bawah. Paling bawah kalau dari sisi ketinggian laut kan dia memang kan dekat laut. Jadi kita paling di bawah di situ. Kemudian kalau dari suplai air bersih yang di PDAM itu kan terletak di beberapa sektor yang ada yang diharapkan. Jadi faktanya seperti ini, Kakak. Kenapa kemudian di utara itu tidak mendapatkan suplai air? Karena tidak ada boosternya. Tidak ada mesin pendorong untuk mampu memberikan suplai air kepada wilayah utara. Dulu itu bisa bisa diterima karena kenapa? Karena masih menggunakan yang namanya gaya konvensional, ya kan, dari air mengalir dari ketinggian kemudian turun ke bawah untuk mengaliri wilayah-wilayah yang ada di masyarakat kita. Namun kemudian seiring dengan berjalannya waktu, semakin hari semakin banyak penduduk, ya kan, semakin banyak penduduk Kota Makassar bertambah, maka gaya konvensional itu tidak mampu lagi untuk memberikan suplai air yang merata kepada wilayah sana, sehingga perlu ada booster, perlu ada pendorong untuk bisa memberikan daya dorong, sekalipun banyak airnya, sekalipun banyak suplai air baku yang dari sana di Bendungan Leko Pancing sana, namun kemudian karena tidak adanya dorongan itu ya jadi masyarakat kita itu kan keadaan pipa itu seperti akar sekarang, seperti akar. Jadi akar itu tidak akan bisa terisi di sela-sela kecil, baik sela kecil maupun sela-sela yang ukuran sedang, kalau misalnya tidak ada suplai air yang mendorong air itu. Seperti itulah praktiknya. Betul. Sehingga kami dari PDAM, kami bersama dengan PDAM terus mendorong program ini untuk dipasangkan segera yang namanya inline booster pump. Oh, oke. Berarti itu memang sudah sedang dalam perencanaan. Sudah dalam perencanaan. Saya kemarin itu betul-betul mengawal ini dari awal tahun 2023. Kami merancang itu di tahun 2022, kemudian masuk di 2023. Ini Agustus ini sudah ada satu pompa yang sudah berjalan. Ya, kita targetkan ada 2 pompa itu, yang kemudian setelah pompa yang pertama sudah selesai, kami masuk di tahapan kedua. Setelah itu kemudian kami melakukan evaluasi. Jadi tidak boleh, saya berharap begini, konsentrasi pemerintah untuk membangun Kota Makassar itu harus dimulai dari kebutuhan pokoknya. Betul. Ya kan, kita harus setuju soal itu. Bagaimana mungkin kita sebagai seorang pemerintah, sebagai seorang manajerial, itu mampu untuk memberikan motivasi untuk bekerja. Ayo bekerja, ayo berpendidikan, ayo berdagang, ayo apa dan sebagainya, berkarir apa dan sebagainya. Kalau teman-teman masyarakat kita belum selesai kebutuhan pokoknya. Bayangkan kakak-kakak, teman-teman semua, ini masyarakat kita masih disibukkan dengan aktivitas mendorong gerobak, ya kan, membeli air apa dan sebagainya, sehingga bagaimana mungkin kita mau mendorong mereka untuk berkreativitas, berpikir untuk bisa membangun wilayah. Apalagi kalau membangun wilayah, membangun keluarganya saja sulit, ya kan? Menerima air minum layak saja sulit ya, iya Pak, kan? ya? Iya. Betul sekali. Nah, saya sangat sepakat nih, jika memang ada beberapa tokoh-tokoh yang datang dan menyampaikan bahwa memang salah satu kewajiban negara, pemerintah setempat adalah memenuhi terlebih dahulu kebutuhan pokok masyarakatnya, mulai dari pangan, pakan, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian jika masalah air itu masih sampai sekarang menjadi polemik, direalisasikannya akan selesai di bulan berapa? Di bulan Agustus ini, saya berharap sudah selesai dua pompa itu, namun kemudian saya tidak akan berhenti sampai betul-betul diselesaikan. Iya, Ya, betul. artinya penyelesaiannya begini, kita harus tahu bahwa PDAM itu di Kota Makassar kan cuma sendiri, sebagai pengelolaan air mineral di kota ya. Kalau di daerah lain seperti di beberapa daerah Jawa itu tidak sendiri pengelolaan airnya. Ada yang pengelolaan dari swasta, kemudian ada dari daerah, berkolaborasi, ya kan.
Nah, ini di PDAM khusus di Kota Makassar cuman sendiri, PDAM sendiri, ya kan? Nah, inilah yang kemudian kami perlu yang namanya evaluasi terus-menerus, ya. Terus-menerus, tidak mungkin tidak akan pernah kami berhenti tanpa ini selesai, betul-betul selesai. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak akan ada aktivitas yang bisa dilakukan kalau tidak ada air bersih itu. Maka bagi pemerintah, baik itu di pemerintah kota ataupun di nasional, jangan pernah mengharap bahwa generasi muda akan bisa melakukan banyak hal kalau pemenuhan dasarnya, pemenuhan pokoknya saja itu tidak dipenuhi. Iya, jangan berharap 100%. Tapi betul. saya mau berpesan seperti ini. Memang yang menjadi permasalahan adalah yang selalu kami sampaikan ini adalah orang-orang yang sebagai langganan PDAM. Ada kan orang yang ribut gitu kan, ada beberapa wilayah ribut, kami tidak ada. Saya coba cek di wilayahnya, memang tidak ada pompanya, tidak ada meteran dari PDAM-nya. Ngapain ya? Tapi memang yang banyak itu yang ada pompa, ada meteran, dan kemudian tidak ada suplai airnya, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya permasalahan air kita cita-citakan mudah-mudahan dapat diselesaikan di bulan Agustus ini, dan mungkin dalam waktu dekat akan bisa selesai secara keseluruhan permasalahannya. Mudah-mudahan itu dapat segera terrealisasi ya para Tribuners. Nah, selanjutnya mungkin tadi Pak Rey sendiri juga sempat mention salah satu sektor yang mungkin saat ini sedang dikhawatirkan mengenai sektor pendidikan di area utara Makassar. Seperti apa sebenarnya yang terjadi? Di utara itu, yang notabene saya harus menjelaskan utara itu di mana sih ya kan? Tribuners harus tahu wilayah utara yang selalu saya ungkapkan tadi itu berada di Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Bontoala, Wajo, dan Kepulauan Sangkarang. Kebetulan menjadi satu dapil itu di kecamatan itu. Dan khusus di Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Sangkarang, untuk sektoral pendidikan itu cukup menjadi perhatian kita. Kalau dilihat daripada kebijakan pemerintah dalam hal zonasi, itu sebenarnya sudah cukup bagus, sudah cukup diterima oleh masyarakat. Namun kemudian ada beberapa wilayah yang tidak tercover oleh kebijakan zonasi. Ngerti nggak? Itu misalnya wilayah sini range-nya itu 200 sampai 300 meternya itu di sini. Yang lain itu di sini. Artinya ada wilayah sedikit yang mungkin ya, tapi kan wilayah sedikit yang kelihatan dari peta itu yang realisasinya sebenarnya banyak, ya kan? Iya, memang kelihatannya sedikit. Nah, namun inilah yang menjadi perhatian, yang harus menjadi perhatian dari pemerintah Kota Makassar, terkhusus di Dinas Pendidikan, untuk bagaimana memberikan fasilitas pendidikan untuk seluruh masyarakat kita secara adil, secara merata. Nah, ya kan, seperti misalnya yang ada di Kelurahan Buloa di Kecamatan Talo, itu ada di situ, ada kalau kami bilang wilayah Tacapi, wilayah yang tidak wilayah tanggung gitu kan. Yang wilayahnya sini tercover, yang di sini dia pas di tengah-tengah. Ya, jadi memang ada yang sektoral seperti itu. Nah, inilah yang selalu kami berikan masukan kepada Dinas Pendidikan. Namun sudah ada sedikit dari hasil koordinasi kami, sudah diberikan yang namanya kesempatan untuk bisa bersekolah di sekolah terdekat. Jadi saya bicara seperti ini, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah mencoba untuk menghubungi Dinas Pendidikan, belum bisa tunggu saat atau bagaimana, nanti saya coba berkomunikasi secara langsung. Saya kan wakil rakyat, ya harus memang mewakili masyarakat untuk bisa membawa ini untuk mereka bisa bersekolah. Dan sekolah kita alhamdulillah gratis kan sekarang, Kak Nisa. Tinggal sisa gratis. Gratis, harus gratis. Tidak ada lagi sekolah yang memungut biaya sekolah sekarang, kecuali biaya bajunya ya. Memang belum bisa di-cover oleh APBD kita. Memang itu harus gratis. Jadi tidak boleh lagi ada istilah membayar untuk masuk sekolah, sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Iya, baik. Nah, kita sudah membahas nih tentang sektor pendidikan, tentang air minum juga, dan juga air bersih di daerah wilayah utara Makassar. Nah, selanjutnya mengenai seperti apa sebenarnya, atau apa sebenarnya momok yang cukup besar atau mungkin berada di kawasan utara Makassar perihal kesehatan masyarakat. Kesehatan, kita harus bersyukur. Ada banyak
yang namanya jaminan kesehatan yang bisa kita dapatkan. Salah satu hal bukan hanya BPJS, bukan hanya KIS, tapi ada namanya jaminan kesehatan daerah untuk masyarakat Kota Makassar yang berKTP kan Kota Makassar, ya kan, selama memang mereka adalah orang yang kategori belum mampu, ya kan, kategori belum mampu, sehingga bisa melakukan yang namanya mendapatkan yang namanya akses kesehatan di rumah sakit umum daerah kita yang ada di daerah sana, ya kan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, jumlah populasi masyarakat yang cukup padat semakin besar. Di utara itu ada satu puskesmas yang namanya Puskesmas Ujung Pandam Baru, ya kan? Itu kemudian ditransformasi, saya lupa tahun 2020 kayaknya, 2019 sekitar segitulah. Ditransformasi untuk dijadikan sebagai rumah sakit. Sudah besar itu sana sekarang Kak Nisa, ya. Jadi sudah ada puskesmas yang diusahakan untuk berubah menjadi satu rumah sakit yang bisa melayani kesehatan masyarakat utara Kota Makassar. Salah satu yang menjadi yang paling yang paling diberikan kebaikan di sana itu ada masyarakat yang ada di wilayah sana. Tapi ada tapinya Tribuners. Tapi belum beroperasi sampai sekarang. Iya, saya belum mengerti. Memang sektoral kesehatan ini kayaknya masih setengah hati untuk diselesaikan di Kota Makassar. Ya, harus menjadi bahan perbincangan ini karena memang saya sudah berapa kali. Saya kebetulan di Komisi D, komisi yang bermitra dengan kesehatan. Ya kan? Untuk tahun 2023 ini hanya digelontorkan anggaran sebesar 10 miliar. Ya kan? Yang notabene masih membutuhkan biaya sekitar kurang lebih 80 miliar untuk penyelesaian baik itu secara fisik maupun perlengkapan rumah sakitnya. Ini yang dibutuhkan. Saya rasa untuk APBD di Kota Makassar yang hampir mencapai 5 triliun rupiah itu perlu untuk sama-sama kita satukan gagasan, ya kan? Untuk seperti kebutuhan dasar kita itu perlu dijadikan satu misi utama untuk kita bersama, baru kita membangun yang namanya kebaikan-kebaikan yang bisa dilihat mata, ya kan? Seperti tanam-tanaman apa, cat apa, ya kan? Itu baru itu yang kita lakukan. Kalau kebutuhan dasar selesai, silahkan, ya kan? Saya rasa seperti itu, kesehatan, kebutuhan pangan, kebutuhan air bersih, pendidikan selesai, ya silahkan memperbaiki wilayah Kota Makassar ini sesuai dengan gagasan yang kita inginkan. Oke. Nah, lantas mengenai puskesmas tadi yang saat ini mungkin diubah menjadi rumah sakit, berarti memang sampai saat ini sama sekali tidak beroperasi, Pak? Belum beroperasi, masih menjadi puskesmas sampai sekarang. Tapi bukan di lokasi itu yang digunakan, masih digunakan lokasi tempat lama. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita berharap ini kan dari dinas kesehatan itu berharap ada bantuan dari pusat melalui Kementerian Kesehatan. It's okay, enggak apa-apa. Tapi kan kita ini Kota Makassar dengan APBD yang hampir 5 triliun rupiah. Saya rasa untuk menggelontorkan biaya yang bagaimana ya? Kalau porsi anggaran itu kalau misalnya 1 triliun saja digunakan untuk kesehatan kan tidak apa-apa untuk 1 tahun. Ya kan? Misalnya ini. Tapi kan ini cuma 80 miliar. Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi urgensi lain dari pemerintah Kota Makassar untuk membangun Kota Makassar ini. Saya rasa tidak ada hal yang lain menjadi urgen, ya kan? Selain daripada kebutuhan dasar yang perlu diselesaikan dulu. Seperti itu. Oke. Nah, mengingat memang bahwa ternyata ada tadi beberapa permasalahan atau mungkin momok yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, pertanyaan saya lantas selama hampir 5 tahun menjadi wakil rakyat, kontribusi atau kerja nyata apa nih yang telah Kak Rey berikan untuk masyarakat? Iya, baik. Kami di DPR itu perlu diketahui bahwa legislator itu adalah penyampai aspirasi. Ya kan, kami bukan eksekutor. Ya kan, kami ini sebagai orang yang ditempatkan untuk menyampaikan segala bentuk aspirasi yang ada di wilayah kita. Ya, seperti air bersih, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya, termasuk sosial, termasuk ketenaga kerjaan, apa dan sebagainya. Ini kan kami sampaikan
Saya punya halaman sosial media juga di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Itu saya menyampaikan sesuai dengan porsi saya sebagai anggota DPRD Kota Makassar, ya kan, bahwa kami membutuhkan anggaran sebesar ini. Namun kemudian kalau itu tidak direalisasi, itu kan melalui pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini ya struktural pemerintah Kota Makassar. Ya, wali kota dan seterusnya, kepala dinas dan seterusnya. Nah, inilah yang perlu kita sama-sama sudah dilakukan koordinasi, kolaborasi apa dan sebagainya. Namun kemudian kami batasnya hanya sekedar menyampaikan untuk gagasan yang mungkin beliau lebih paham lah bagaimana untuk membangun Kota Makassar ini, ya kan? Itu tergantung dari beliau. Beliau ini dari dinas-dinas dan kepala daerah kita. Kalau misalnya sudah diberikan masukan lantas kemudian masih dianggap bahwa ada hal yang menjadi lebih penting daripada itu, kita bisa apa coba, ya kan? Yang namanya kami sudah menyampaikan, kami bukan eksekutor yang membelanjakan APBD itu, seperti itu. Nah, lantas bagaimana dengan para anggota legislator sendiri melakukan fungsi pengawasan atau bahkan mungkin pendampingan legislator milenial sendiri terhadap program-program pemerintah khususnya di Kota Makassar? Kami kan ada yang namanya momen monitoring evaluasi. Ya, monitoring evaluasi itu kami diberikan kesempatan untuk kembali membuka yang namanya hasil kerja daripada teman-teman dinas Kota Makassar. Berapa persentase pencapaiannya, berapa hal yang menjadi program-program yang telah tercapai, apa dan sebagainya. Itu kan ada momen seperti itu. Saya rasa memang bukan hanya sekedar milenial saja untuk melakukan pengawasan. Tapi kalau milenial, dia lebih mempunyai energi yang kuat. Saya rasa seperti itu. Saya tidak anggap bilang bahwa yang tua tidak kuat, tapi mungkin sekuat-kuatnya yang tua, yang lebih muda itu lebih kuat. Yang tua itu bisa lebih luas wawasannya, yang lebih muda itu bisa belajar berwawasan lebih luas lagi daripada itu semua. Dan juga tentunya sebenarnya intinya adalah semua orang sebenarnya punya hak masing-masing, ya, mulai dari yang tua sampai yang muda pun harus diberikan kesempatan, ya Pak ya, mengingat bahwa mungkin yang muda mungkin bisa lebih memiliki kesempatan untuk mengeksplor lebih banyak hal lagi, mencari tahu seperti apa sebenarnya kondisi-kondisi yang benar-benar terjadi di lingkup masyarakat sekitar. Nah, salah satunya mungkin seperti Kak Ray sendiri yang bisa memahami lebih lanjut seperti apa persoalan, seperti apa masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekitar Utara Makassar dan bisa dengan lantang menyampaikannya, ya Pak ya. Oke. Nah, lantas setelah habis masa tugas sebagai wakil rakyat di periode ini yang akan berakhir mungkin di tahun 2024 jelas. Lantas bagaimana rencana selanjutnya nih dari Kak Ray? Rencana selanjutnya, ya saya... Apakah kembali berjualan ikan? Maksudnya kembali sebagai pengusaha, menjadi eksportir ikan atau seperti apa, Kak? Oh, kalau rencana untuk ke depan ya masih ada keinginan untuk maju. Namun kemudian bukan hal yang menjadi sesuatu hal yang terlalu besar. Saya kembalikan lagi kepada masyarakat. Nah, jadi masyarakat kita ini perlu untuk kita cerdaskan. Jangan selalu diberikan janji-janji yang terlalu besar, namun kelihatannya setelah itu sudah tidak ada, hilang begitu saja. Saya berada di satu wilayah yang memang punya komitmen yang besar. Ya, kita lihat saja bahwa saya mampu diberikan kontribusi dengan perayaan suara terbanyak di seluruh Kota Makassar. Itu artinya apa? Masyarakat di Kota Makassar, khusus di wilayah pesisir itu adalah masyarakat yang cerdas, yang mungkin tahu bahwa saya mempunyai kesungguhan untuk mau membangun wilayah saya dari dulunya dianggap sebagai wilayah kumuh, ya kan? Saya tahu bahwa masyarakat luar itu menganggap utara itu wilayah kumuh, wilayah kasar, ya kan? Analoginya selalu perang-perang apa dan sebagainya. Saya tidak mau seperti itu. Saya ingin wilayah saya sebagai tempat saya dilahirkan dan dibesarkan dan juga bekerja itu bisa mendapatkan kelayakan hidup yang kebaikan dari sebelumnya sudah baik menjadi lebih baik. Oke. Nah, kalau dari Kak Ray sendiri nih, saya lupa tadi menanyakannya. Seperti apa kemudian Kak Ray melihat perkembangan atau bentuk-bentuk perubahan yang bisa dirasakan langsung, yang nyata kepada masyarakat Makassar bagian utara sendiri saat sebelum dan setelah? Before. Iya, before after. Ya. Jadi memang sudah ya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Untuk di sektoral PDAM, air bersih, kan kalau misal itu APBD itu ibarat seperti bagi-bagi kue.
kue itu dibagi kalau ada yang mau ambil, ya kan? Jangan dianalogikan untuk korupsi ya, bukan ya. Ya. APBD itu maksud saya adalah suatu hal yang kemudian sebagai sebuah perencanaan. Ketika tidak ada yang menjaga APBD itu sebagai sebuah bahan perencanaan, maka rencana itu akan hilang. Oke. Ya, mungkin bukan hilang, mungkin diambil alih untuk diberikan ke wilayah lain. Nah, inilah yang fungsi anggota DPR. Jadi ketika kita ini kan ada yang namanya musrembang, Ya. ada namanya reses dan beberapa hal yang menjadi momentum untuk bersilaturahmi dan mendengarkan aspirasi masyarakat, ya kan? Itu kan kemudian menjadi sebuah program, sebuah program, dan ketika program itu tidak ada yang menjaga di sektoral pemerintahan, maka ya jangan heran kalau kenapa ini saya sudah diukur jalan saya, kenapa tidak dikerjakan, coba. Ya toh, kenapa ini saya sudah dijanjikan untuk dipasangkan misalnya pompa, tapi kenapa tidak ada, coba. Karena tidak ada yang menjaga, tidak ada orang yang berkontribusi sebagai DPR yang betul-betul memberikan fungsinya untuk bisa mengawal semua aspirasi ini sampai di tahapan pengerjaan, begitu. Betul. Jadi saya rasa begitu. After before-nya, misalnya dulu itu ada misalnya jalan Capoa, kita tahu Panampu itu ada Kampung Capoa namanya, yang analoginya Camarapota, kan ya. Dulu itu seperti itu, memang seperti itu, 15-10 tahun yang lalu itu seperti itu, yang memang belum ada infrastruktur yang memberikan kita akses yang memadai untuk membangun itu. Sekarang saya memberikan masukan kepada Dinas PU Kota Makassar dari hasil musrembang, dari hasil reses, kemudian kami kawal bersama, saya melakukan kolaborasi kemitraan dengan kabit-kabitnya, berkomunikasi terus, ya. Bukan nekan juga, mengingatkan bersama Pak Wali, Pak Wali minta tolong bantu masyarakat kita. Terus dan seterusnya. Jadi saya sudah mengerti bagaimana cara, kurang lebih mengerti bagaimana cara aspirasi itu bisa diwujudkan. Memang perlu diingatkan, perlu dikomunikasikan. Jadi saya selalu mengatakan kepada masyarakat, pertemuan kita hari ini, misalnya reses, misalnya musrembang, jangan hanya sebatas sampai di musrembang saja. Jangan hanya sebatas sampai di reses saja. Namun kemudian ingatkan saya, sampaikan kepada saya. Jadi saya ingat, jadi saya juga bisa menghubungi kembali mitra-mitra saya yang ada di DPR. Iya, berarti memang salah satu peran yang paling besar yang dimiliki oleh anggota DPR adalah bukan hanya mengawasi tapi juga menjaga atau mungkin memastikan ya, agar supaya hal-hal yang sudah direncanakan dan disepakati bersama untuk dibangun mungkin bisa terlaksana. Iya, betul. Betul Nah, sekali. luar biasa. Lantas untuk persiapan dalam menghadapi pemilihan legislatif di tahun 2024 nanti, adakah mungkin persiapan-persiapan khusus atau mungkin dapat dijelaskan juga kepada para Tribuners apa saja mungkin pesan atau mungkin seperti apa harapan yang dibawa pada periode selanjutnya jika kembali terpilih? Baik. Jadi kalau karakter saya sebagai seorang yang sebagai pengusaha ya, pedagang, karakter kami itu sebagai seorang pedagang selalu menyelesaikan apa yang belum selesai. Ya, jadi kami tidak akan melangkah jauh, ya kan? Kami bisa saja melangkah tapi tipis-tipis, nggak terlalu jauh, ya kan? Untuk menyelesaikan hal-hal yang belum selesai. Perbaiki yang belum baik, lanjutkan yang sudah baik, atau apalagi meningkatkan yang sudah baik. Selesaikan yang belum selesai, kemudian memperbaiki yang belum baik. Seperti itu. Jadi memang harus ada berkelanjutan. Konsentrasi itu cara bekerja adalah bagaimana kita fokus selesaikan, baru kita cari hal-hal yang baru lagi. Seperti itu. Berarti memang beberapa gagasan-gagasan yang mungkin sudah dibawa dalam periode ini, tapi mungkin dalam misalnya penyelesaiannya masih 40%, masih 60%, ya kan? Saya mau bagaimana supaya sampai 100%. Diupayakan lagi insya Allah. Di periode selanjutnya. Insya Allah. Ya, yang terakhir mungkin sebagai, sebenarnya ada banyak sekali yang mau saya diskusikan Pak, apalagi saya adalah salah satu masyarakat yang juga banyak berkunjung ke wilayah-wilayah utara. Saya sering Pak ke daerah pelelangan ikan Pautere dan saya tahu betul seperti apa kemudian kesulitan-kesulitan yang dirasakan
saat hanya ingin membeli ikan, saat hanya ingin Iya. berbelanja ikan, tapi kemudian ada beberapa masalah-masalah yang mungkin memang harus segera diselesaikan. Nah, tapi kemudian yang terakhir sebagai penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, maaf, pada malam hari ini, Malam hari ini. saya semangatnya pagi terus, Semangat Pak. pagi. Iya, pada malam hari ini boleh mungkin Pak Ray juga memberikan atau menyampaikan seperti apa harapannya kepada masyarakat hari ini. Oke. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita berada di satu momentum istimewa, 17 Agustus, yang memang hari ini sebagai satu momen bersejarah dalam Indonesia, negara kita tercinta, untuk mendapatkan meraih kembali kemenangannya. Inilah yang kemudian menjadi motivasi bagaimana masyarakat di Kota Makassar untuk bisa meraih kemenangannya. Iya. Dari segala sektor yang ada di Kota Makassar, baik kebutuhan dasar sandang pangan papannya, ya kan, kemudian hal yang lain-lain bersifat pelayanan dari pemerintah Kota Makassar, ini perlu kita sama-sama wujudkan. Saya berharap masyarakat Kota Makassar jangan pernah lupa bahwa ada anggota DPR. Ya, ketika masyarakat Kota Makassar mendapatkan kesulitan terkait dengan beberapa hal yang menjadi program-program kami sebagai pemerintah, ya, program-program pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat kemudian tidak terrealisasi dengan baik, kita punya laman sosial, ya kan, ada sosial media setiap DPR-nya, ada kemudian laman sosial setiap kepala dinasnya, itu ada hal-hal yang ada yang seperti itu. Ya, jadi kalau sudah ada yang seperti itu, silahkan berkolaborasi. Karena membangun sebuah wilayah itu tidak boleh dibangun oleh satu orang saja. Betul. Tidak ada Superman di muka bumi ini. Betul. Yang ada adalah super team. Iya. Jadi super team lah, kita lah semua, masyarakat lah semua yang punya kesempatan untuk bagaimana kita bersama-sama membangun sebuah pemerintahan yang bersih, yang kemudian bisa memberikan kebaikan kepada wilayah kita. Oke, luar biasa para Tribuners. Kita sudah membahas banyak sekali cerita-cerita, mulai dari seperti apa kemudian Pak Ray ini mengawali karirnya di dunia perpolitikan, yang sebenarnya latar belakangnya bukan politisi sama sekali, Didorong tapi bahkan dari kalangan masyarakat yang mungkin dulu beberapa orang menganggapnya sebagai kalangan nelayan saja, seperti itu. Lantas kemudian saat ini, ya, pada hari ini dapat duduk di kursi DPR, lalu kemudian menyampaikan banyak sekali aspirasi masyarakat yang direalisasikan ke dalam bentuk-bentuk perwujudan program kerja di Kota Makassar, dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, ya Pak, ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya para Tribuners, kita memiliki harapan yang sama, mudah-mudahan para pemerintah, wakil rakyat, dan orang-orang yang memiliki jabatan dan juga amanah untuk diemban bersama-sama dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat banyak, dan betul tadi yang disampaikan, dapat berhati baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas sebanyak-banyaknya. Nah, tentunya terima kasih banyak Pak Ray pada malam hari ini sudah bersedia. Terima kasih Kak Anissa, makasih Tribuners. Ya, mudah-mudahan segala niat baiknya diberikan kelancaran. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya bagi para Tribuners juga, mudah-mudahan jelang pelaksanaan Pesta Demokrasi nanti kita dapat memilih para calon pemimpin dan juga wakil rakyat kita yang insya Allah amanah untuk kita semua. Dan juga tentunya terima kasih banyak kami sampaikan kepada para Tribuners yang masih menyaksikan Bincang Kota pada malam hari ini. Saya Anissa Husnuzan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa Tribuners. Terima kasih Kak Anissa.